Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita duduk sejenak bermajelis, tentunya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu saja dengan banyak mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, dan dengan membaca ayat-ayat Allah, hadits-hadits Rasulullah, itu akan menambah keimanan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tak lupa kita haturkan salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita kembali akan melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membacakan hadis yang keempat, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang 3 perkara. Perkara yang pertama yaitu tentang masalah wudu terkait dengan istinsyak dan istinthar. Istinsyak artinya menghirup air ke hidung, istinthar artinya membuangnya dengan tangan kiri. Itu masalah yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan hukum istijmar, bersuci menggunakan jimar, batu-batu kecil atau yang bisa menduduki kedudukannya, seperti pada hari ini orang memakai tisu dan semisal itu. Maka Nabi menuntunkan kalau mau istijmar maka menggunakan batu, tisu atau semisal itu dengan jumlah ganjil, yaitu tidak kurang dari 3. Lebih boleh tapi kurang jangan. Kalau lebih maka dihitung dengan jumlah ganjil 5, 7 dan seterusnya. Kemudian masalah yang ketiga yaitu diperintahkannya seseorang kalau baru bangun tidur, sebelum dia mencelupkan tangannya ke bejana, baik berisi makanan ataupun air, hendaknya dia cuci tangan dulu sebanyak 3 kali. Dia cuci tangan dulu sebanyak 3 kali. Maka ini keterangan dari Nabi SAW ini menunjukkan betapa indahnya syariatul Islam yang melingkup segala jenis berbagai macam taharah kesucian, di mana Rasulullah SAW mengingatkan
kepada umatnya untuk perhatian terkait masalah wudu, sempurnakan wudu kita. Dan ulama mengatakan bahwa istinsyak dan istinthar itu adalah suatu kewajiban dalam wudu, jangan ditinggalkan. Walaupun memang tidak disebut nasnya di dalam ayat, karena kalau ayat hanya menyebutkan wajah, tangan, usap kepala dan kaki, ya kan? Akan tetapi sebagian ulama menyebutkan bahwa hidung dan kumur-kumur itu bahagian dari wajah. Dan kalau orang kumur-kumur kan itu bahagian wajahnya. Demikian pula ketika menghirup air ke hidung, itu juga bahagian dari wajah. Nah, sehingga masuk dalam keumuman ayat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Termasuk bahagian wajah, hidung dan mulut. Dalam wudu, kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, kemudian bagaimana kemurahan syariat ini juga membolehkan bagi umatnya untuk melakukan istijmar, bersuci tidak menggunakan air tapi menggunakan batu, tisu, daun, kertas atau semisal itu yang jumlahnya tidak kurang dari 3. Ya, ini juga dari kemurahan syariat. Kemudian bagaimana syariat juga menjaga kebersihan seseorang. Ketika baru bangun tidur, cuci tangan dulu. Jangan langsung tangan ini dicelupkan ke bejana. Iya. Dicuci dulu tangannya. Tangan yang dimaksud di sini maksudnya pergelangan tangannya ini, telapak tangan sampai pergelangan tangan, bukan seluruh tangan dicuci, enggak. Tapi hanya telapak tangan dan pergelangan tangannya saja, itu yang dicuci. Nah, ini kalau dia ingin memasukkan tangannya ke bejana. Beda kalau misalnya ya dia masukkan tangannya ke sungai atau tempat air yang besar, ini tidak perlu. Nah, tapi kalau dalam bejana ya itu dicuci dulu 3 kali. Kenapa larangan tersebut? Kenapa? Ya, disebutkan oleh para ulama karena ada kekhawatiran ketika kita baru bangun tidur langsung celupkan tangan di bejana, bisa mengotori bejana tersebut. Karena kan kita tidak tahu di mana tangan kita ini bermalam, ya kan? Boleh jadi memegang sesuatu yang najis dan kita tidak sadar. Nah, karena ada kemungkinan seperti itu, maka dicuci dulu tangannya sebanyak 3 kali sebelum Sebelum mencelupkannya ke dalam bejana. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan beberapa faidah terkait dengan seseorang yang menyempurnakan wudu dengan melakukan istinsyak dan istinsar itu. Ya, istinsyak menghirup air, istinsar mengeluarkannya dengan tangan kiri. Kenapa ada tuntunan seperti itu tatkala kita berwudu? Cuci tangan, kemudian kumur-kumur dan menghirup air. Lalu dikeluarkan lagi. Apa manfaatnya itu? Ya, pertama tentu saja dalam rangka menjalankan apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sisi lain untuk kebersihan. Untuk apa? Untuk kebersihan. Makanya disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, ya, di mana beliau menyebutkan wa ala hada fal muradu bil istinthar fil wudu at-tanzif. Berdasarkan hal ini, maka yang dimaksud dengan istinsar dalam wudu itu untuk kebersihan. Untuk kebersihan. Kebersihan hidung kita ini, Pak. Nah, lima fihi minal ma'unah alal qira'ah bitangqiyati majran nafs tasihhu makharijul huruf, dan juga bisa ya, membantu kita untuk membaca dengan hal yang lebih baik lagi. Ini kalau
suara hidung kita itu bersih, hidung kita itu bersih, ya, maka bisa berpengaruh pada suara kita, terlebih saat membaca Quran. Karena kalau kita baca Quran itu, ya, dianjurkan tepat makhraj hurufnya, kemudian tajwidnya juga. Nah itu terkadang berpengaruh. Nah itu kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua kata para ulama, kenapa kita menghirup air dalam wudu kemudian disuruh buang lagi? Ya, kata para ulama, tardun lisyaitan. Itu dalam rangka untuk mengusir setan. Loh, kok bisa mengusir setan? Nah ini Pak, kita bisa pahami karena ada hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ketika kita mengeluarkan air itu mengusir setan. Hadisnya riwayat Bukhari dari hadits Abu Hurairah secara marfu. Nabi bersabda, "Idza staiqadha min manamihi," apabila seorang dari kalian bangun dari tidurnya, fatawadda, maka berwudulah kata Nabi. Falyantathir salasan, lalu hendaknya dia melakukan istinsar tadi, menghirup dan membuangnya tatkala berwudu. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Karena setan kalau kita tidur malam, dia bermalam di hidung kita ini. Itu keterangan Nabi. Jadi setan bermalam di sini kata Nabi SAW, di lubang hidung kita ini. Makanya ketika kita wudu, kita hirup air, buang, setannya ikut keluar juga. Yang seperti ini kita tidak bisa khayalkan atau buktikan, kita imani saja ya, karena kalau kita lihat mana setannya Ustadz, hidungnya kok tidak ada setannya. Nah, Nabi yang bilang ya. Sebagai umat yang beriman tentunya kita imani bahwa hal tersebut ada sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi, karena Nabi tidak mungkin berucap dengan hawa nafsunya, tidak mungkin Nabi mengada-ada, tidak mungkin. Jadi kalau kita tidur malam itu setan ada di hidung kita ini. Makanya ketika wudu kita buang itu, maka setannya akan ikut keluar. Ini hikmah kata para ulama kenapa kita melakukan istinsar tadi. Jadi sangat banyak manfaatnya. Makanya Nabi perintahkan, ya, Nabi SAW anjurkan dan Nabi SAW tekankan khususnya untuk ini, ya kan? Falyastansyiq bimin kharaihi minal ma. Lakukan istinsyak. Nabi ingatkan karena memang ada hikmahnya itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian juga dari apa yang disebutkan oleh para ulama dari faidah hadis yang kita bacakan tadi, hadis nomor 4 sebelum kita masuk hadis yang kelima, yaitu disunnahkannya kalau kita mencuci najis yang ada di badan kita atau di tangan kita, cuci sebanyak 3 kali. Cuci sebanyak berapa? 3 kali. Walaupun mungkin dengan sekali cucian sudah hilang. Sekali cucian sudah hilang, tapi disunnahkan 3 kali. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika kita bangun tidur saja, Nabi anjurkan cuci berapa? 3 kali. Padahal kalau kita bangun tidur kan kita tidak bisa memastikan apakah tangan kita itu najis atau tidak. Kan tidak, Pak? Karena kita tidak tahu ini tangan apakah memegang najis atau tidak. Nah, kalau ada kemungkinan tangan kita ini najis dan itu dicuci 3 kali, apalagi kata para ulama kalau kita yakini bahwa tangan kita ini ada najisnya karena habis menyentuh najis tadi, maka lebih dianjurkan lagi untuk mencucinya sebanyak 3 kali. Bahkan nanti untuk najis mughalladhah, najis berat seperti jilatan anjing, cuciannya lebih hebat lagi, dicuci 7 kali. Pertamanya dengan menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Nanti akan datang hadis berikutnya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga dari hadis ini
menerangkan kepada kita syariat berwudu dari bangun tidur. Ya. Karena apalagi habis tidur malam, ya, kita bangun, imam misalnya masih malam atau di akhir malam, kita bisa bangun untuk sholat malam. Atau bangun untuk sholat subuh karena sudah mau menjelang fajar. Nah, maka di situ kita dianjurkan untuk berwudu. Terlebih tadi dalam rangka untuk mengusir setan tadi. Pada saat kita apa? Pada saat kita tidur, setan bermalam di lubang hidung kita, Pak. Ya, Nabi juga pernah menyebutkan ya, bahwa seseorang itu ya, ketika dia tidur di malam hari, yaqidus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Setan itu, Pak, kalau kita tidur, dia akan mengikat di tengkuk kita sebanyak 3 kali ikatan. Yatribu fi kulli uqdatin, dia akan meniup pada setiap ikatan itu, alaika lailun tawilun farqud, malammu masih panjang, tidurlah, tidurlah. Jadi itu ikatan setan, Pak. Jadi kalau kita tidur di malam hari, setan sudah ikat 3 kali ikatan. Tiap ikatan dia tiup di situ. Ya, kalau kita pas mau bangun, mau sholat, setan bilang apa? Setan bisikan, malammu masih panjang, tidur aja, tidur. Nah, kata Nabi SAW, untuk menghilangkan ikatan ini, ya kata Rasulullah SAW, kalau dia bangun tidur, fa in istayqadha wa dzakarallah, lalu dia baca doa bangun tidur, inhallat uqdah, lepas 1 ikatan. Masih ada 2 ikatan, makanya jangan tidur lagi. Kalau dia tidur lagi ya diikat lagi sama setan. Nah, makanya pas bangun tidur baca doa. Jangan lupa baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hafal ya, Pak ya? Nah, itu doa bangun tidur, dibaca itu. Nah, kemudian kata Nabi masih ada 2 ikatan kan? Itu 1 ikatan lepas dengan doa tadi. Kemudian kata Nabi, fa in tawaddoa, kalau dia bangun tidur kemudian baca zikir bangun tidur, lalu dia wudu, inhallat uqdah, lepas lagi ikatan yang kedua. Wa in shalla inhallat uqdah, dan kalau dia sholat maka terlepas semua ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka dia pun datang di pagi hari dalam keadaan semangat dan hati yang bersih. Wa illa, kalau tidak, fa asbaha khabisan nafs kaslan, tapi kalau dia tidak seperti itu, maka jiwanya akan buruk dan dia akan malas. Nah, ini kalau orang tidak bangun sholat subuh. Ini Pak jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dari hadits ini juga menunjukkan betapa sempurnanya syariat kita, mengatur segala yang dibutuhkan oleh manusia sampai dalam tata cara bertaharohnya. Nah, itulah yang membuat orang-orang Yahudi sampai iri dengan agama Islam ini. Datang kepada sahabat Salman, ya, ingin mengejek. Wahai Salman, apakah nabimu mengajarkan kepadamu sampai tata cara buang hajat? Ini orang Yahudi ini ngucapin seperti ini, ngejek Nabi sebenarnya. Apa namanya? Mengejek Salman. Kok yang begitu juga diatur-atur? Gak usahlah diatur. Karena dalam agama mereka itu tidak diatur. Kok dalam agama kalian kok terlalu ketat sekali? Ya. Nadanya seperti itu. Maka dengan bangganya Salman mengatakan, ajal, iya, Nabi mengajari kami sampai tata cara buang hajat. Salman rinci lagi perkaranya, menunjukkan kebanggaan beliau. Ini bukan hinaan, justru kami berbangga dengan itu. Kenapa? Syariat kami sempurna. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata bighaitin aw baulin. Kata Salman, Nabi melarang kami kalau buang hajat tidak boleh menghadap kiblat.
Wa nahana an nastanjiya bil yamin. Nabi melarang kami istinja menggunakan tangan kanan, harusnya tangan kiri. Wa nahana an nastanjiya bi aqalli min salasati ahjarin. Nabi larang kami kalau istinja istijmar tadi menggunakan batu kurang dari 3, enggak boleh 3 atau lebih. Wa nahana an nastanjiya bi raji'in aw bi adhamin. Nabi larang kami istinja menggunakan tulang atau menggunakan kotoran hewan yang sudah kering. Kita sebutkan kemarin bahwa itu adalah makanan saudara kita dari kalangan jin. Tulang itu makanan saudara kita dari kalangan jin, adapun kotoran hewan itu makanannya, kendaraannya jin. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat Islam ketika menerangkan sesuatu itu menyebutkan ilahnya, sebabnya kenapa. Ya. Jadi syariat ini terkadang menjelaskan hikmah-hikmah dari segala sesuatu itu. Lihat ketika disuruh Nabi cuci tangan 3 kali ketika bangun tidur. Kenapa? Disebutkan sebabnya. Karena kalian tidak tahu tangan kalian itu bermalam, kalian tidak tahu. Bisa jadi kalian tidur malam, kemudian tangan kalian masuk ke celana. Najislah tangan kalian nantinya. Ya kan? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hadis ya yang keempat mungkin dari pembahasan yang kita luput membahasnya ya sebagai tambahan faedah di pertemuan sebelumnya. Kita langsung masuk hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini lagi-lagi sahabat Abu Hurairah, sudah sering berlalu, maka tidak perlu lagi kita bacakan biografinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu min. Wali muslimin la yaktasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Jadi dalam hadits Abu Hurairah ini Rasulullah bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im. Janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang tergenang. Nah, larangan Nabi buang air kecil di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu min. Kemudian dia mandi dari air itu. Sudah dia kencingi, dia mandi lagi. Dia mandi di situ. Anda boleh itu. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Janganlah seorang dari kalian mandi di air tergenang sementara dia sedang junub. Nah, jadi kalau mandi junub jangan langsung nyebur di air tergenang. Kalau di sungai silahkan. Kenapa? Karena mengalir. Kalau air tergenang dalam keadaan junub langsung cebur, ini bisa mengotori air tersebut. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadits ini ada beberapa riwayat dalam riwayat-riwayat yang lain, seperti dalam riwayat Muslim tadi ada kelanjutan haditsnya. Kan Nabi melarang mandi junub di air tergenang, maksudnya langsung cebur ke dalam. Nah, kata seorang perawi bertanya kepada Abu Hurairah, kaifa yaf'alu ya Abu Hurairah? Kalau begitu bagaimana Abu Hurairah kita mau mandi junub? Nah, kata Abu Hurairah, ya tanawaluhu tanawulan. Hendaknya dia ambil pakai gayung, pakai timba baru dia mandi begitu. Jangan langsung cebur. Nah, ini. Nah, sama kalau misalnya kita punya kamar mandi, ya, mungkin ada apa namanya tempat mandinya di situ biasanya kan, kamar mandi yang seperti itu. Nah, jangan langsung mandi junub ya. Kalau mandi biasa silahkan. Ini mandi junub, jangan langsung cebur. Tapi apa? Diambil pakai gayung.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam riwayat An-Nasai dikatakan summa yatawadda'u min. Ya. Di hadis yang pertama tadi, janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang diam, yang tergenang, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di situ dan berwudu di situ. Nah, ini kan memang ya sesuatu yang istilahnya tidak pantas dia lakukan. Masa kau sudah kencingi baru kau wudu di situ, baru mandi di situ. Nah, jangan dilakukan yang seperti itu. Naam. Dalam riwayat yang lain, summa yaktasilu fihi wa yatawadda. Lalu dia mandi ke dalam sungai itu. Nah, di sini larangan kalau misalnya seseorang buang air kecil di suatu air tergenang, lalu dia mandi menceburkan diri atau ngambil pakai gayung, dilarang juga. Kalau mandi junub tadi di air tergenang, yang dilarang kalau dia cebur. Kalau sekedar ngambil boleh. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam sebagian riwayat milik Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, summa yatawadda'u min aw yashrab. Kemudian dia wudu dan minum. Wudu, minum lagi di situ. Di air yang dia sudah buang air di situ. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah di hadis yang kelima ini. Hadis kelima ini ulama mengatakan termasuk hadis pokok dalam pembahasan kitab Taharah. Terkhusus dalam pembahasan terkait dengan masalah hukum seputar air. Hukum seputar air. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW melarang la yabulanna. La di sini dalam bahasa Arab memberikan faedah larangan, la nahiyah namanya. Jangan salah seorang dari kalian buang air kecil fil ma'id daim, di air yang tergenang. Ya. Apa contohnya air yang tergenang? Ya, air sumur. Ya kan? Kemudian kolam. Ya. Nah, ini yang dimaksud. Jangan kamu buang air di situ. Kenapa? Bisa menajisinya lah. Ya kan? Apalagi kalau sumur itu masih dimanfaatkan oleh orang. Nah, ini jelas saya kira larangannya dan tentu semua dari kita memahaminya. Ya. Akan perkara tersebut. Dan para ulama mengatakan larangan di sini sifatnya pengharaman, tidak boleh, haram hukumnya. Wah Ustadz, bagaimana kalau misalnya ada tempat besar, mungkin kayak danau, tapi tidak mengalir di situ-situ aja. Apakah boleh buang air di situ? Sama juga tidak boleh. Kalau dia tidak mengalir, tidak boleh. Walaupun mungkin dengan sekedar kita sekali buang air kecil di situ tidak langsung ternajisi, ya kan? Kan airnya banyak. Apakah ketika dia buang air kecil di situ langsung najis? Tidak. Bisa jadi terurai karena banyaknya air itu kan. Nah, tetapi dilarang oleh Nabi jangan sampai kalau misalnya dijadikan tempat buang air di situ, mungkin kalau suatu orang belum, tapi kalau sudah banyak orang yang kencing di situ, bisa berakibat perubahan pada air itu, ya kan? Nabi melarang itu saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu, jangan sampai banyak orang yang buang air di situ, maka danau itu menjadi najis. Jelas ini Pak? Nah, beda kalau dia mengalir. Kalau dia mengalir, ya silahkan, diperbolehkan di dalam syariat kita. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ulama kita di dalam hadis ini memberikan catatan dan faidah-faidah. Di antaranya larangan dari buang air di tempat air yang tergenang, seperti yang tadi kita sebutkan, karena bisa menajisinya dan bisa menghilangkan kemampuan air tersebut untuk bisa mensucikan. Karena air itu kan Pak, ada kalanya suci tapi tidak bisa mensucikan.
Ya kan? Air itu ada kalanya suci tapi tidak bisa mensucikan. Ada air yang suci dan bisa mensucikan. Ada air najis. Ulama membagi air itu menjadi 3. Dari sisi kebolehannya kita pakai suci atau tidak. Kita pakai bersuci atau tidak. Air yang suci namun tidak mensucikan, air yang suci bisa mensucikan, air yang najis. Kalau air yang suci dan mensucikan, ini air-air yang kita pakai minum, air yang biasa kita pakai mandi, suci bisa mensucikan. Air yang suci namun tidak bisa mensucikan, banyak contohnya. Air sabun, air kopi. Boleh enggak Pak wudu dengan kopi? Enggak boleh kan? Tapi di air suci boleh diminum kan kopi itu? Boleh, tapi enggak bisa kita pakai bersuci. Air susu, ya. Suci dia tapi tidak bisa mensucikan. Nah, ini maksudnya air suci namun tidak bisa mensucikan. Apalagi jenis air yang ketiga, air najis. Namanya saja kita sudah tahu air najis, tentu tidak boleh, tidak suci dan tidak bisa mensucikan. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ulama membahas apabila air kemasukan najis, apakah air tersebut otomatis jadi najis? Air kemasukan najis, apakah air itu otomatis jadi najis? Nah, para ulama membahas perkara ini, Pak. Dilihat air tersebut dari sisi banyak sedikitnya. Sebagian ulama mengukur dengan 2 kullah. Ini dalam mazhab Syafi'i. 2 kullah itu ulama beda-beda pendapat dalam menafsirkannya. Sekurang-kurangnya 2 kullah itu 158 liter. Nah, ulama Syafi'iyah mengatakan kalau air 2 kullah kemasukan najis bisa ternajisi. Tapi kalau lebih dari 2 kullah tidak ternajisi. Makanya dalam hadis innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada yang bisa menajisinya sesuatu apapun. Nah, kebanyakan ulama memberikan ketentuan lain. Melihat dari sisi perubahan warna, rasa dan baunya. Jadi kalau ada air kemasukan najis, dia najis atau tidak dilihat 3 perkara tadi. Apakah warnanya berubah, rasanya sudah berubah, baunya sudah berubah. Kalau ada perubahan, najislah itu air. Kalau tidak, maka tidak najis. Contoh Pak, misalnya air satu drum misalnya, yang berapa liter itu, kemasukan 1 tetes air kencing. Pertanyaannya, najis atau tidak itu air yang ada di drum itu? Jadi air besar kemasukan 1 tetes air kencing. Ya misalnya karena dia tidak hati-hati buang air kecil, kemasukan ke airnya tersebut. Apa najis atau tidak? Najis. Kenapa enggak? Ayo Pak, dikembalikan tadi Pak. 3 tadi. Baunya, rasanya dan warnanya. Nah, makanya ulama mengatakan ketika air kemasukan najis tidak otomatis menjadi najis. Dilihat dulu 3-nya tadi. Apakah bau, rasa dan warnanya berubah atau tidak? Kalau sedikit tidak mempengaruhi air, maka masih boleh untuk dipakai bersuci. Tapi kalau sudah ternajisi karena terlalu banyak najisnya, ya, baunya sudah lain-lain, warnanya juga sudah berubah, rasanya apalagi, maka airnya tidak boleh lagi dipakai bersuci. Jelas ini Pak? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, tapi kalau misalnya air yang mutabahir itu ya kayak air sungai, air laut, sangat banyak jumlahnya dan mengalir, ya kan, aman-aman saja, ya, karena dia mengalir dan berubah, mengalir dan terlalu banyak airnya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi air itu ya pada dasarnya dia tetap berada dalam kesuciannya.
kecuali manakala berubah karena adanya najis yang masuk. Nah ini. Baik, Nabi melarang di dalam hadits ini, jangan kamu buang air kecil di air yang tergenang, kemudian kamu mandi di situ. Nah, larangan di sini apakah larangan menggabungkan dia buang air kecil kemudian mandi, atau sekedar buang air kecil saja? Itu pun dilarang oleh Nabi. Kenapa? Bukan langsung ternajisi, bukan. Khawatir kalau sudah terlalu banyak orang yang buang air kecil di situ, nanti airnya bisa jadi najis. Nah, itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini, Pak? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka di dalam hadits ini memberikan kepada kita faidah juga bahwa segala sesuatu yang bisa melanggar kemaslahatan kaum muslimin atau kepentingan orang banyak, ini hendaknya dicegah. Lihat, Nabi larang tadi kan? Ya, misalnya ada danau yang dipakai untuk orang, dipakai oleh banyak manusia. Kemudian dia mau buang air kecil di situ, dilarang. Kenapa? Itu air dipakai oleh manusia. Dan kita tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain. Dalam hadis Rasulullah bersabda, la darar wala dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh memberikan mara bahaya kepada orang lain. Masuk di dalamnya, tidak boleh kamu mengganggu orang lain. Tidak boleh. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian di dalam hadits ini juga ya, para ulama menyebutkan faidah-faidah yang lain yang disebutkan oleh mereka terkait dengan masalah orang yang mandi junub tadi. Ya. Nabi melarang, la yaktasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Janganlah seorang dari kalian mandi di air yang tergenang dalam keadaan dia junub. Ya, maksudnya langsung menceburkan diri ke air yang tergenang itu yang dilarang. Tapi kalau dia mengambil pakai timba, pakai gayung, lalu dia tuangkan ke badannya, itu yang dibolehkan. Jelas ini? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang junub, ya, baik dengan mimpi atau melakukan hubungan suami istri. Nah, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sana kata para ulama, kalau dilarang mandi dengan menceburkan diri di air tergenang ketika junub, ingat ya, ketika junub saja. Kalau tidak junub boleh, walaupun di air tergenang. Tapi kalau junub tidak boleh. Tidak boleh, dia harus ngambil pakai timba. Nah, kalau dilarang kita mandi junub menceburkan diri di air tergenang, mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikannya kata para ulama, boleh kita mandi junub langsung menceburkan diri di air yang mengalir. Jadi kalau misalnya di sungai kita junub misalnya, langsung niat mandi junub kemudian ceburkan ke sungai, boleh hukumnya, tidak masalah. Kenapa? Karena mengalir. Nah, yang dilarang itu cuman di air yang tergenang, di air yang tergenang yang tidak mengalir. Nah, itu yang dilarang. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Taib. Di dalam hadis Rasulullah melarang buang air kecil di air yang tergenang. Nah, ulama membahas, Pak, apa hukumnya kalau buang air besar di air tergenang? Apa boleh atau tidak? Kenapa tidak? Nah, Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dari mazhab Zahiriyah itu tidak melarang, karena terlalu jumud dalam masalah ini, karena dia terlalu terpaku dengan teks hadis. Yang dilarangkan cuman buang air kecil. Kalau begitu, kalau buang air besar enggak. Nah, ini terlalu jumud di dalam memahami hadis. Ya, harusnya kalau kita menggunakan logika sedikit, buang air kecil saja dilarang, lebih-lebih buang air besar lebih dilarang lagi tentu saja. Nah,
Nah, ini jamaah sekalian. Makanya kita perlu memahami nas-nas itu ya sesuai dengan apa yang memang menjadi maksud-maksud dari disyariatkannya atau dilarangnya sesuatu itu. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ulama juga menyebutkan terkait dengan hukum istinja di air yang tergenang, berbersih di air yang tergenang. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan wa amma inghimasu malam yastanji fil ma'i ya liyastanjiya fi fa in kana qalilan bihaitsu yanjusu biwuqu'in najasa fihi fa huwa haramun. Kata Imam Nawawi, adapun ya inghimasu malam yastanji fil ma'i ya seseorang berbersih habis buang air di air yang tergenang, dia tidak buang air di situ, cuman dia berbersih di situ. Ya. Kalau kata beliau itu sedikit, di mana bisa menajisinya dengan terkena najisnya, airnya sedikit di air yang tergenang, dengan bersentuhan dengan najis langsung ternajisi, maka yang seperti ini haram kata Imam Nawawi. Ya, yang seperti itu haram hukumnya. Tapi kalau tidak, ya airnya terlalu banyak dan sekedar dia mencuci saja, ya itu tidak sampai menajisinya, maka hal tersebut tidak mengapa. Walaupun tentu saja kalau kita menjauhinya itu tentu jauh lebih baik. Kan yang dilarang oleh Nabi kan buang air kecil, bukan berbersihnya. Dia buang air kecil di tempat lain, berbersihnya di air yang tergenang itu. Nah, kata Imam Nawawi, kalau tidak banyak ya dan tidak sampai menajisinya boleh saja. Tapi kalau hal tersebut bisa menajisinya karena airnya terlalu sedikit, maka hukumnya haram kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mungkin demikian kajian kita pada malam hari ini ya. Dari hadis yang ke-5, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk hadis yang ke-6 dan yang ke-7 terkait najis mughalladhah itu. Najis karena jilatan anjing, Pak. Nah, ketika misalnya badan kita kena jilatan anjing atau barang-barang kita kena jilatan anjing, bagaimana cara mensucikannya? Ada cara yang diajarkan di dalam agama. Tidak cukup sekedar dia mencucinya bersih, tidak cukup, ada ketentuannya. Karena dia najisnya najis yang berat. Najis itu ada dua, najis yang ringan, najis yang berat. Jilatan anjing termasuk najis yang berat, yang mana dicuci dengan 7 kali pencucian, bahkan salah satunya menggunakan apa? Air yang bercampur tanah. Insya Allah itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan, insya Allah kita lanjut di ba'dal isya ya. Insya Allah sekitar 15 menit. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.